sejak Februari berubah nama, menyesuaikan dengan nama kementerian lembaga, jadi menggunakan nomenklatur Ditjen, tapi Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara. Jadi berubah nama saja. Namun sekaligus kami informasikan juga bahwa dengan adanya perubahan organisasi di BPK, maka di bawah Ditjen PKN 6 yang dipimpin oleh Pak Anggota 6, ini selain unit eselon 1 ada 27 unit eselon 2 yang dipimpin masing-masing oleh 5 direktur dan 22 kepala perwakilan di wilayah timur, tengah dan timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan sekaligus mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggota 6 BPK, para Menteri, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta seluruh pejabat dari kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, direksi Bank Pembangunan Daerah, dan juga dari BPK yang berkenan hadir pada acara ini. Bapak Anggota 6, Bapak Menteri, Direktur Utama, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan hadirin yang kami muliakan. Sesuai standar pemeriksaan keuangan negara diatur bahwa pemeriksa membangun komunikasi yang efektif dan efisien pada seluruh proses pemeriksaan. Komunikasi tersebut mencakup proses yang digunakan oleh BPK atau pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal-hal terkait pemeriksaan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai SPKN tersebut, entry meeting pemeriksaan LKPD tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan tujuan, lingkup dan sasaran serta fokus pemeriksaan serta hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan LKPD tahun 2024. Di samping itu, entry meeting dimaksudkan juga menjadi ajang untuk meningkatkan koordinasi pemeriksaan, baik LKPD maupun LKKL, serta sinergi tata kelola keuangan negara dan daerah khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Kami mengharapkan entry meeting ini yang walaupun diselenggarakan secara hibrid, tetap dapat mencapai maksud tersebut dan menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024. Bapak Anggota 6 BPK yang kami hormati, entry meeting pemeriksaan LKPD tahun 2024 diikuti oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Pemda di lingkungan Ditjen PKN 6. Gubernur, Bupati, Wali Kota, dalam hal ini Wakil Wali Kota di wilayah Bali, Gubernur Sulsel, Gubernur Maluku, Gubernur NTT, dan Wakil Gubernur NTB yang hadir secara luring. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi, selain Gubernur Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang hadir secara daring. Mohon maaf. Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Direksi Bank Pembangunan Daerah di wilayah Bali yang hadir secara luring. Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Direksi Bank Pembangunan Daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini hadir juga Menteri dan pimpinan lembaga
di lingkungan DJPK 6 yang hadir secara daring via aplikasi Zoom. Enggak, saya air hangat tadi sana. Nah. Acara entry meeting ini juga dihadiri oleh pihak BPK, yaitu Direktur, Kepala BPK Perwakilan Provinsi, serta para pejabat struktural dan pemeriksa LKPD, LKKL di lingkungan AKN 6 atau DJPKN 6. Agenda yang dilaksanakan pada acara entry meeting ini meliputi: pertama, anggota 6 BPK selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara 6 menyampaikan sambutan entry meeting pemeriksaan LKPD tahun 2024. Kedua, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan antara lain kebijakan, anggaran dan realisasi pemberian hibah dan DAK bidang pendidikan. Menteri Kesehatan menyampaikan antara lain kebijakan, anggaran dan realisasi kebijakan pemberian hibah dan DAK bidang kesehatan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyampaikan kebijakan dan perkembangan hilirisasi program pendidikan dan kerjasama PTN. Direktur Utama BPJS menyampaikan pencapaian UHC dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program JKN. Keenam, Gubernur Bali mewakili para KDH di lingkungan DJPKN 6 menyampaikan antara lain permasalahan kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang masih sering terjadi. Bapak anggota 6, para menteri, direktur utama, gubernur, bupati, wali kota, dan hadirin yang kami hormati, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Bapak anggota 6 berkenan memberikan sambutan entry meeting pemeriksaan LKPD tahun 2024. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 6. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan entry meeting pemeriksaan LKPD, serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024, yang akan disampaikan oleh anggota 6 BPK RI. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Fathan Subhi, MAP CIISA CHFA, untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Yang saya hormati para pimpinan kementerian atau lembaga yang hadir secara daring, saya sapa dulu sahabat saya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Oh ya, selamat datang, terima kasih Pak Abdul Mukti bisa hadir bersama kita. Terima kasih Pak Ketua. Yang kedua, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Brian Julianto. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri bisa hadir bersama kita. Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin.
Datang nggak Pak Menteri? Pak Menkes? Nggak ada ya? Yang mewakili Pak Sekjen? Pak Irjen? Kosong ya? Yang saya hormati Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Ali Gufron Mukti. Oh, terima kasih Pak Ali. Dari awal sudah kelihatan gambarnya itu. Menteri Kebudayaan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Bambang Wibawarta. Terima kasih Pak Menteri, Pak Fadlizon sudah WA saya juga. Yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diwakili oleh Sekretaris Utama Bapak Jayadi. Terima kasih. Para gubernur yang hadir secara luring di Auditorium BPK Provinsi Bali. Yang pertama Bapak Iwayan Koster, tuan rumah Gubernur Bali, tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Yang ketiga, Bapak Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewarsa. Yang keempat, Gubernur NTT, Bapak Emmanuel Melkiades Lukalena. Yang kelima, Gubernur NTB yang diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, Ibu Indah Damayanti Putri. Serta para gubernur dan wakil gubernur yang hadir secara daring. Ada siapa aja gubernur yang hadir secara daring? Paling belakang, siapa lagi yang hadir? Gubernur Papua Tengah, Maluku Selatan, Maluku Utara. Oh, selamat datang Bu Shirley. Dan Hadir Maluku Utara. oh, Maluku Utara ya, selamat datang. Dan seluruh gubernur dan wakil bupati, bupati dan wakil bupati yang hadir secara daring dan luring yang ada di ruangan ini. Dan seluruh pejabat Kementerian Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan seluruh direksi Bank Pembangunan Daerah yang hadir secara daring dan luring, yang daring BPD Bali, dan yang daring seluruh provinsi se-Indonesia Timur dan Tengah. Bapak Laude, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara, yang telah menyampaikan laporannya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Karena pembawa acara sudah bikin pantun, saya juga bikin pantun ini. Ya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dalam rambutan. Selamat Idul Fitri kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan mengawali acara pada hari ini, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan sekaligus mengucapkan selamat Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri. Terima kasih Pak Gubernur yang hadir secara luring ini, luar biasa di tengah-tengah kesibukannya. Saya tahu Pak Melki, Pak Hendrik, kemudian Pak Andi ini, gubernur-gubernur baru yang dengan sigap terus bekerja untuk rakyat bisa bersama BPK untuk hadir sinergi entry meeting pemeriksaan LKPD dan koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024 di lingkungan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 6. Pak Menteri, Pak Direktur Utama dan Bupati dan Wali Kota serta hadirin yang saya hormati. Berdasarkan pasal 30 dan 31 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara, Presiden dan Gubernur, Bupati atau Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD kepada DPR dan DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pimpinan kementerian atau lembaga dan gubernur, bupati atau wali kota wajib menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024 didahului dengan pemeriksaan pendahuluan atau interim yang saat ini telah selesai dilaksanakan oleh seluruh Pemda. Selanjutnya, seluruh Pemda menyerahkan LKPD unaudited tahun 2024. BPK melaksanakan pemeriksaan terinci, mengingat hampir seluruh Pemda telah menyerahkan LKPD unaudit tahun 2024 kepada BPK. Maka saat ini dilakukan entry meeting untuk pemeriksaan terinci dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Tujuan pemeriksaan. Pasal 55 nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. B. Kecukupan pengungkapan. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. D. Efektivitas sistem pengendalian intern. Selain pemberian opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Terkait dengan kecukupan pengungkapan, BPK akan menguji apakah catatan atas laporan keuangan atau CALK telah menyajikan informasi penting mengenai A. Indikator makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, angka kemiskinan, tingkat inflasi, dan Gini rasio. B. Pemenuhan mandatory spending terkait belanja di bidang pendidikan, infrastruktur, dan belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah, serta belanja pengawasan, dan C. Pemanfaatan dana otsus. 2. Fokus pemeriksaan. Sebagaimana halnya pemeriksaan LKKL, maka dalam pemeriksaan LKPD, BPK menggunakan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit dengan memfokuskan pemeriksaan pada area-area yang berisiko tinggi serta biaya material dalam laporan keuangan. Antara lain A. Akun belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga. B. Akun belanja hibah dan belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat. C. Akun belanja modal yang dilaksanakan melalui penujukan, pengadaan langsung, dan atau pelunasan pembayaran utang belanja modal konstruksi yang dinaikkan berasal dari tagihan pihak ketiga. Ceki penyedia tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini banyak juga ini kasus-kasus yang konstruksi hutang nih. Ini juga harus kita cermati nih. D. Akun kas dan penggunaan belanja atas dana bantuan pihak ketiga yang belum diserahkan Badan BUMD. E. Akun pendapatan daerah yang signifikan. F. Akun belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bansos, dan belanja tak terduga. Dalam hal ditemukan kondisi antara lain terdapat kegiatan belanja yang mendahului penetapan APBD atau APBNP. 9. Akun pembayaran dan utang jangka panjang dalam hal ditemukan kondisi pinjaman daerah yang melewati masa jabatan kepala daerah.
Banyak nggak nih Indonesia Timur yang menerbitkan itu hutang nih ya? Nggak ada ya. 3. Hubungan pemeriksaan LKPD dan laporan keuangan BUMD. LKPD merupakan konsolidasi dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu BUMD. Dalam hal ini termasuk Bank Pembangunan Daerah. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penyajian LKBUMD dapat menjadi permasalahan dan mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, laporan keuangan BUMD diperiksa dan diberikan opini oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas akun-akun LKBUMD yang terkonsolidasi pada LKPD, maka BPK melakukan komunikasi dengan KAP yang mengaudit LKBUMD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pelaporan. 4. Perkembangan opini. Dalam kurun waktu 3 terakhir terdapat kami sampaikan perkembangan opini sebagai berikut. A. Opini LKKL pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, Badan POM, serta BPJS Kesehatan telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian. B. Opini LKPD pada 226 dan 26 Pemda tahun 2023 telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2022. Dari 259 Pemda sebanyak 236 LKPD dan tahun 2021 sebanyak 233 LKPD yang mencapai opini WTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini WTP tahun sebelumnya tidak menjamin daerah dapat memperoleh WTP berikutnya. Selain itu, saya mengingatkan bahwa pencapaian opini WTP bukan merupakan tujuan akhir pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal ini penting bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai tujuan yang ditetapkan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, ini output oriented, jadi tidak sekedar WTP, tapi bagaimana efektivitas untuk program yang berdimensi rakyat atau people. 5. Perkembangan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, rekomendasi dalam LHP BPK wajib ditindaklanjuti oleh pejabat atau entitas yang diperiksa. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2020 sampai dengan 14 Maret 2025, terdapat total 285.387 rekomendasi senilai 29,04 triliun untuk 263 Pemda di lingkungan Dirjen PKN 6. Dari total 263 Pemda tersebut, A. Sebanyak 154 Pemda telah mencapai presentasi penyelesaian tindak lanjut di atas 75% rata-rata nasional. Dan B. Sebanyak 109 Pemda presentasi penyelesaian tindak lanjutnya masih berada di bawah batas 75% rata-rata nasional. Tantangan untuk Pak Laude ini bagaimana memantau tindak lanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendorong agar para kepala daerah dan jajaran yang terkait supaya senantiasa berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Apabila diperlukan, para kepala daerah dan jajaran terkait dapat melakukan pembahasan lebih lanjut dengan kepala BPK perwakilan setempat dalam rangka mencari alternatif penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tadi Pak Londo menyampaikan komunikasi yang efektif. Nah, ini yang perlu dibangun antara kepala BPK dengan kepala daerah. 4. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam rangka penguatan keuangan daerah, pemerintah pusat pada tahun 2024 telah merealisasikan dana transfer ke daerah senilai 863,5 triliun dengan rincian sebagai berikut. A. Dana bagi hasil
senilai 153,2 triliun. B. Dana alokasi umum senilai 429,2 triliun. C. Dana alokasi khusus fisik dan non-fisik senilai 183,5 triliun. D. Dana insentif daerah, dana otsus, dana keistimewaan, dan transfer hibah senilai 26,7 triliun. Dana desa senilai 7,9 triliun. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK akan memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengelola dan mempertanggungjawabkan TKDD dan alokasi belanja KL tersebut secara akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran. 7. Belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pemerintah daerah atau sebaliknya. Setiap tahun terdapat belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pemerintah daerah antara lain berupa pemberian hibah dan bantuan pemerintah. BPK mendorong agar kementerian atau lembaga dan Pemda supaya segera bersama-sama memproses dan melengkapi dokumen persyaratan hibah dan bantuan pemerintah untuk kejelasan status dan pencatatan aset jika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, sehubungan dengan hubungan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam agar A. Menteri Kesehatan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2023, yaitu berkoordinasi dengan Kemenku, Kemensos, Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemutakhiran dan proses terwujudnya satu data kepesertaan JKN sesuai dengan perkembangan saat ini. Maka hal tersebut perlu disinergikan dengan keberadaan data tunggal sistem ekonomi nasional atau DTSEN sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025. Ini problem yang laten dan alhamdulillah pemerintah sudah punya data tunggal, jadi nanti isu soal data bisa teratasi dengan baik. B. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban A. Pemutakhiran DTKS. B. Pembayaran iuran BPPU dan BP Pemda, bantuan iuran peserta BPPU dan BP kelas 3 dan khusus pemerintah provinsi adalah kontribusi iuran peserta PBI. C. BPJS Kesehatan secara berkala melakukan koordinasi dan rekonsiliasi tagihan dan data kepesertaan dengan Pemda setempat. Selain itu, BPJS Kesehatan agar berkomitmen untuk menyediakan database kepesertaan dan iuran JKN kepada BPK dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri dan Gubernur, Kepala Bupati dan Wali Kota yang saya hormati. Sampai dengan LKPD tahun 2024, aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemda masih bervariasi. Mulai penyusunan LKPD tahun 2024 dan seterusnya diharapkan seluruh Pemda mengimplementasikan satu aplikasi umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Republik Indonesia atau SIP-DRI. Secara umum terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam implementasi SIP-DRI dalam pengelolaan keuangan daerah. Sampai dengan tanggal 14 April 2025, sebanyak 229 Pemda di lingkup pemeriksaan DJPKN 6 telah menggunakan SIP-DRI untuk LKPD tahun 2024 sampai dengan modul akuntansi dan pelaporan secara lengkap atau meningkat dari posisi 20 Desember 2024 sebanyak 185 Pemda. Selain itu, untuk memudahkan Pemda dalam memenuhi data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, BPK telah mengembangkan aplikasi Siap Connect yang dapat diakses oleh entitas sebagai media komunikasi dalam penyampaian data. Saya mengharapkan seluruh Pemda akan memanfaatkan Siap Connect tersebut. Bapak Menteri, Direktur Utama BPJS, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta hadirin yang berbahagia. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, saya mengharapkan agar kita mampu membangun dan memelihara komunikasi, koordinasi, dan sinergi, serta mengedepankan pendekatan pencegahan, agar
kesempatan para pimpinan kementerian dan lembaga, serta seluruh kepala daerah beserta jajaran agar dapat memenuhi permintaan data dan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan KKL dan LKPD secara lengkap. Saya mengingatkan agar dalam melaksanakan pemeriksaan selalu berpegang pada nilai-nilai dasar BPK, yaitu independen, integritas, dan profesional, yang menegaskan kode etik BPK dan standar pemeriksaan keuangan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang bisa menjadi beberapa isu dan beberapa potensi yang harus kita kerjakan bersama. Dan tentu sebelum saya tutup, ada pantun juga satu kali lagi ini. Jalan-jalan ke Pulau Dewata, jangan lupa mampir ke Pantai Kuta. Mari jaga keuangan negara agar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada anggota dan BPKRI. Hadirin yang kami muliakan, sebelum melanjutkan acara, mohon izin mengambil dokumentasi atas kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon perkenan kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik untuk tetap duduk, dan bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara daring, kami mohon untuk menyalakan kamera dan memberikan pose terbaiknya. Kami persilakan kepada fotografer dan operator untuk mengambil tempat. Baik, sesi foto akan saya pandu dan dilaksanakan pada hitungan ketiga. Mohon izin Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara akan kita lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, memasuki agenda berikutnya, akan kita simak bersama sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, MED. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan melalui media yang telah tersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat anggota 6 BPKRI, Bapak Dr. Andes Fathan Subhi, MAP, CIISE, CHFE. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 6, BPKRI, Bapak Dr. Laode Nusriyadi, SEMSI, beserta seluruh jajaran, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto, ST, MN, PhD,
Yang kami hormati Menteri Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekjen Kementerian Kebudayaan, Bapak Bambang Wibawarta. Yang kami hormati Menteri Kesehatan, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed, MD, PhD. Yang kami hormati Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, AAK, para kepala daerah di wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, beserta seluruh jajaran, para kepala badan pengelola keuangan aset daerah seprovinsi Bali, Direksi PT BPD Bali, Direksi PT Bank NTB Syariah dan Bank NTT beserta jajarannya, serta seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat hadir pada acara temu awal pemeriksaan LKPD serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024. Masih dalam suasana Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Dan kepada umat Islam kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Pak Fatan, saya izin untuk membacakan pantun sebagaimana Bapak tadi. Pantun saya, anak nelayan mancing di kali, dapat ikan lele dan ikan patin. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Izin juga saya ada pantun khusus untuk Pak Fatan. Pantun saya, ke Pekalongan membeli batik, beli sekodi, buat sanak saudara. Bapak Fathan orangnya sangat baik, pribadinya hangat, suka berderma. Mudah-mudahan pantun saya tidak keliru. Saya menyambut baik pertemuan ini dan izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPKRI atas peran pentingnya dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong transformasi pendidikan melalui peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola. Dengan pendidikan bermutu untuk semua, sebagai penerjemahan Asta Cita, di mana Kemendikbudrismen berusaha menginisiasi berbagai program prioritas. Adapun fokus utama kebijakan Kemendikbudrismen meliputi A. Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan dengan menambahkan 1 tahun prasekolah dan jenjang pendidikan menengah. B. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat banyaknya satuan pendidikan dengan kondisi infrastruktur yang rusak dan masih adanya wilayah-wilayah yang belum memiliki sekolah baik negeri maupun swasta. C. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih berkualitas dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai standar. D. Penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceria. E. Penguatan karakter melalui pelatihan guru BK dan ke-BK-an. F. Pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran coding dan kecerdasan artificial.
G. Pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan dimulai untuk jenjang sekolah menengah dan dilaksanakan pada bulan November tahun ini. H. Pengembangan talenta dan prestasi. I. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan. J. Penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Dan K. Penerapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang berkeadilan, yang merupakan perbaikan dari sistem PPDB dengan mempertimbangkan masukan-masukan termasuk dari pemerintah daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan layanan pendidikan di Indonesia adalah melalui pemberian bantuan melalui dana transfer daerah. Salah satu bentuk transfer daerah dalam bidang pendidikan yaitu DAK fisik pendidikan, DAK fisik pendidikan, DAK non-fisik pendidikan, dan dana hibah. DAK fisik pendidikan digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Tujuannya adalah mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, dan mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di daerah. Pada tahun 2024 dialokasikan sebesar 15,29 triliun rupiah untuk pemenuhan sarana dan prasarana di 12.626 satuan pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, dan SMK. Dana ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan di daerah melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, penyediaan peralatan pembelajaran, serta penguatan kapasitas satuan pendidikan. Hingga saat ini, kami mencatat dari total alokasi dana sebesar 15,29 triliun rupiah tersebut, sebesar 14,75 triliun rupiah telah berhasil dikontrakkan. Ini berarti lebih dari 96% dari total anggaran DAK pendidikan telah masuk dalam tahap kontrak pelaksanaan. Capaian ini patut kita apresiasi bersama sebagai hasil kerja keras seluruh pemerintah daerah dalam mengawal proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program DAK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kami juga mengingatkan bahwa keberhasilan DAK bukan hanya diukur dari tingkat penyerapan atau nilai kontrak, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh siswa, guru, dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan benar-benar dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Untuk tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan di DAK fisik pendidikan, yaitu DAK fisik pendidikan difokuskan dalam pemenuhan sarana pendidikan untuk subbidang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, dan SLB saja, berupa pemenuhan alat permainan edukatif, alat praktek atau keterampilan, alat TIK, dan pemenuhan buku, penanganan prasarana pendidikan yang terdiri dari pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah, dialihkan penanganannya menggunakan anggaran APBN pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan ketepatan sasaran dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, DAK non-fisik bidang pendidikan merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam mendukung operasionalisasi layanan publik pendidikan di daerah. DAK ini bersifat earmarked, yang artinya penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa dana tersebut tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan. Pada tahun 2024, DAK non-fisik bidang pendidikan terdiri dari 3 menu utama, yaitu A. Bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP,
B. Bantuan operasional pengelolaan museum dan taman budaya, BOP Museum dan Taman Budaya, dan C. Tunjangan guru aparatur sipil negara daerah atau ASND. Total alokasi dana untuk ketiga menu tersebut mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu sebesar 116,31 triliun rupiah yang kemudian direalisasikan sebesar 102,93 triliun rupiah atau 88,50%. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak bekerja sendiri. Kami berkolaborasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Kolaborasi ini menjadi kunci utama agar penyaluran DAK non-fisik berjalan secara efektif dan akuntabel. Seiring dengan restrukturisasi kelembagaan yang terjadi, Kemendikbudristek kini telah dipecah menjadi 3 kementerian baru. Dengan perubahan tersebut, Kemendikdasmen akan menjadi leading sektor dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan program BOSP dan tunjangan guru ASND. Pada tahun 2025, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan dan ketepatan penyaluran hak-hak guru, dilakukan perubahan-perubahan khususnya dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Jika sebelumnya tunjangan ini disalurkan secara bertingkat melalui rekening kas umum daerah, maka mulai tahun ini tunjangan tersebut disalurkan secara langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening masing-masing guru penerima. Perubahan mekanisme ini selain menyederhanakan administrasi, juga untuk memastikan hak guru diterima dengan cepat, tepat, dan transparan. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang secara tegas mendorong percepatan pelaksanaan penyaluran langsung tunjangan profesi guru. Selain transformasi dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru, Kemendikdasmen juga melakukan penyesuaian kebijakan pemanfaatan dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional satuan pendidikan. Mulai tahun 2025, pemanfaatan DAK non-fisik untuk BOSP diarahkan secara khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial. Penggunaan dana ini juga disusun secara terpadu dan tidak tumpang tindih, tidak duplikasi dengan program yang dibiayai oleh DAK fisik. Transformasi ini menandai komitmen kuat Kemendikdasmen untuk menjawab tantangan zaman, mempercepat transformasi digital pendidikan, dan menyiapkan generasi Indonesia yang unggul di era revolusi teknologi. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan DAK bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. A. Permasalahan perencanaan dan sinkronisasi program. Banyak daerah yang belum optimal dalam menyusun perencanaan yang selaras antara program pusat dan kebutuhan daerah. Ketidaksesuaian data dan kurangnya sinkronisasi menyebabkan beberapa program tidak tepat sasaran atau mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. B. Keterlambatan penyerapan dan realisasi anggaran. Terdapat daerah yang mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan, pelaksanaan, maupun pencairan dana, baik untuk DAK fisik maupun non-fisik. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat serapan anggaran dan tertundanya manfaat program bagi peserta didik. C. Kapasitas SDM dan tata kelola yang belum merata. Masih terdapat kesenjangan kapasitas aparatur pelaksana di tingkat daerah dalam mengelola bantuan dan dana DAK. Minimnya pemahaman terhadap regulasi, sistem pelaporan, dan mekanisme pelaksanaan menyebabkan lemahnya tata kelola termasuk dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. D. Permasalahan teknis di lapangan.
beberapa daerah menghadapi kendala teknis seperti 1. Keterbatasan penyedia barang dan jasa. 2. Kualitas pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai standar. 3. Lokasi sekolah yang sulit dijangkau. 4. Tumpang tindih bantuan yang tidak terdeteksi akibat kurangnya pemutakhiran data. Harapan kami kepada pemerintah daerah. A. Pengelolaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Kami berharap pemerintah daerah dapat mengelola seluruh bentuk hibah, bantuan, dan DAK bidang pendidikan dengan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku. B. Pemanfaatan yang sesuai tujuan. Setiap dana yang disalurkan telah dirancang untuk mendukung kebijakan nasional seperti penguatan infrastruktur sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Kami berharap agar dana ini dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal, tidak dialihkan atau disesuaikan tanpa dasar yang kuat. C. Perencanaan berbasis data dan kebutuhan nyata. Perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan. Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana penggunaan dana berdasarkan data pendidikan yang valid dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga dampak dari program benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan satuan pendidikan. D. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang konsisten. Kami juga mengharapkan komitmen dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik. E. Kolaborasi dan komunikasi yang erat dengan pemerintah pusat. Kami percaya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah akan menghasilkan capaian yang lebih optimal. Oleh karena itu, kami berharap komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita jadikan setiap rupiah yang digelontorkan melalui hibah, bantuan pemerintah, dan DAK sebagai modal strategis untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik atau pencapaian administratif, tetapi soal menghadirkan pendidikan yang bermakna, merdeka, dan bermutu bagi seluruh bangsa. Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK A. Memberikan masukan untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian internal, dan efektivitas program pendidikan baik di tingkat pusat maupun di daerah. B. Memperkuat pendekatan pemeriksaan yang berbasis kinerja dan dampak, sehingga capaian program pendidikan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata bagi peserta didik dan satuan pendidikan. C. Memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pendidikan di daerah, termasuk hibah, bantuan pemerintah, dan DAK dengan pendekatan yang kontekstual, edukatif, dan solutif. D. Tercipta dialog yang konstruktif antara auditor dan auditi agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal dan berkelanjutan. Pemahaman bersama terhadap kompleksitas pelaksanaan program pendidikan di lapangan sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan fleksibilitas pelaksanaan. Kami menyadari bahwa membangun sistem pendidikan yang berkualitas tidak hanya memerlukan program yang baik, tetapi juga pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk itu, peran BPK RI sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara menjadi sangat krusial. Harapan kami dengan kolaborasi yang baik, DAK fisik dan non-fisik dapat menjadi instrumen yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Mari kita terus bersinergi demi menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang.
dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Burung merpati, burung nuri, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu hadirin, masih melalui media yang sama, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu, dengan hormat kepada Bapak Budi G. Sadikin, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Anggota BPK yang kami hormati, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak Menteri Kebudayaan, Bapak Kepala Badan POM, Bapak Dirut BPJS Kesehatan, serta para gubernur, kepala daerah yang hadir di acara entry meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang hadir secara fisik di Bali. Juga salam saya kepada Pak Gubernur, ini kakak kelas saya di kuliah. Pak Gubernur, sudah lama kita tidak ketemu. Saya ucapkan selamat juga sudah kembali menjadi Gubernur Bali. Bapak Ibu Kepala Daerah, dari sisi Kementerian Kesehatan, setiap tahunnya kita menyalurkan DAK fisik dan DAK non-fisik kisaran 25 triliun. Sekitar 12 triliunan masing-masing. Yang saya butuh bantuan dari teman-teman kepala daerah adalah pertama untuk memastikan penyerapan dari dana alokasi khusus ini. Untuk DAK fisik umumnya sudah di atas 90% setiap tahunnya. Tetapi untuk DAK yang non-fisik, atau sering juga kita sebut BOK, itu penyerapannya selalu antara 60-80% tergantung dari daerahnya. Jadi permohonan kami yang pertama kepada teman-teman kepala daerah, tolong diperhatikan penyerapan dari DAK non-fisik ini. Karena sayang, sekitar 12,5 sampai 13 triliun per tahun, penyerapannya selalu ada di kisaran 60 sampai 80% per tahun. Kemudian permintaan kami tolong kepada Bapak Ibu Kepala Daerah yang kedua, masih terkait dengan DAK fisik dan DAK non-fisik, adalah untuk memastikan kualitas belanjanya. Saya juga tadi baru ketemu dengan gubernur, kita juga hampir setiap minggu ada banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang datang bertemu saya, dan banyak masukan yang saya terima dari mereka adalah permintaan maaf, karena belanja DAK fisiknya kualitasnya kurang baik. Ya, apalagi sekarang masa pergantian kepala daerah, jadi minta maafnya lebih banyak. Jadi permohonan saya, mohon pembelanjaan dari DAK fisik terutama itu diperhatikan dengan baik sehingga kualitas belanjanya juga baik ya, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat kita. Kemudian kelompok kedua dari anggaran yang disalurkan dari pusat ke daerah ini adalah terkait dengan hibah barang milik negara, pengadaan pusat. Setiap tahunnya Kementerian Kesehatan memberikan hibah BMN ini antara 4,5 sampai 5 triliun. Umumnya berupa obat, vaksin, dan alat-alat perlengkapan lainnya. Pada saat saya masuk sesudah COVID di tahun 2002 atau 2023, hasil pemeriksaan BPK di Kemenkes ada outstanding sampai 11 triliun hibah barang milik negara yang tidak jelas berita acara serah terimanya dengan daerah. Jadi untuk item ketiga yang saya minta tolong sesudah tadi adalah penyerapan DAK fisik dan non-fisik. Yang kedua adalah kualitas pembelanjaan dari DAK fisik dan DAK non-fisik adalah
membantu kita bersama-sama agar berita acara serah terima dari hibah barang milik negara dari Kemenkes ke daerah yang besarnya rata-rata 4,5 sampai 5 triliun setahun itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik dan cepat sehingga tidak selalu menjadi temuan dari BPK. Kemudian item keempat yang saya ingin minta tolong ke teman-teman kepala daerah, ini terkait dengan pinjaman luar negeri. Mulai tahun ini, Kementerian Kesehatan akan banyak mendistribusikan alat ke seluruh puskesmas di kabupaten, kota, kecamatan, seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten, kota, dan seluruh rumah sakit umum daerah provinsi. Ya, yang kita anggarkan sekitar 6 triliunan tahun ini. Saya tidak tahu akan bisa diserap berapa. Nah, yang saya minta tolong dari teman-teman kepala daerah yang keempat adalah tolong pastikan alat-alat ini pada saat dikirim itu tolong dipastikan sarana dan prasarananya siap. Ya, karena ini alat-alat yang mahal-mahal. Kemudian tolong bantu juga SDM-nya dipersiapkan. Sehingga nanti kalau kita diperiksa, kita bisa memastikan bahwa alat ini selain terpasang dengan baik, gitu ya, tidak dipasang di gudang atau dipasang di luar ditutup terpal, gitu. Juga utilisasinya baik. Ya, Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan di kabupaten, di kota madya maupun provinsi. Cuma kami minta tolong bantuan dari para kepala daerah agar kesiapan sarana prasarana dan juga kesiapan SDM ini dipastikan untuk bisa menampung alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar 4,6 triliun ini. Nah, hal kelima yang terakhir saya juga ingin minta tolong, ini adalah terkait dengan kualitas data JKN. Karena ini juga merupakan temuan BPK yang cukup signifikan di Kementerian Kesehatan, dan Bapak Ibu pasti dengar itu dari puskesmas dan rumah sakit, kenapa kok BPJS meminta dikembalikan uangnya, gitu kan? Waktu itu sempat rame, itu karena pada saat kita diaudit oleh BPK, kualitas data dari JKN ini tidak baik. Sehingga berdasarkan pemeriksaan BPK, harusnya orang yang nggak ada kok masih dibayarin PBI-nya. Nah, memang kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, juga dengan Kepala Biro Pusat Badan Statistik, untuk memastikan agar satu data JKN ini sama. Tapi karena sumber data ini berasal dari pemerintah daerah, saya mohon bantuan dari teman-teman pemerintah daerah juga untuk memastikan bahwa datanya rapih, bersih, gitu ya, dan sama yang ada di Kadinkes Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan. Supaya ini juga tidak ada perbedaan atau diskrepansi nantinya. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk beberapa daerah ada 32 kabupaten kota yang tahun ini akan mendapatkan bantuan langsung dari Bapak Presiden untuk membangun 32 rumah sakit. Ya, tipe C. Nah, 10 sudah mulai groundbreaking, sumber dananya dari KPBN, yang nanti akan kita hibahkan ke pemerintah daerah. 12 sekarang sudah berjalan yang berasal dari DAK fisik. Ya. 4 sudah akan segera di groundbreaking segera, karena sudah ada pemenang tendernya, yang lainnya dalam proses. Saya minta tolong untuk ke-32 kabupaten kota yang mendapat bantuan dari Bapak Presiden untuk pembangunan rumah sakit tipe C ini, karena jumlahnya agak besar, tolong dipastikan tata kelolanya baik, pemilihan vendornya juga baik, dan bisa kejar tepat waktu. Karena ini adalah bagian dari program cuti-nya Bapak Presiden. Jadi kalau saya boleh sampaikan permintaan tolong saya terkait dengan audit BPK dan sinkronisasi aktivitas pemerintah pusat dan daerah khususnya di bidang kesehatan. Nomor 1 adalah bantu penyerapan DAK fisik dan DAK non fisik. Kemudian 1B-nya tolong dipastikan agar proses pengadaan atau penyaluran DAK fisik non fisiknya tata kelolanya baik.
Yang nomor 2, kita juga minta agar semua hibah barang milik negara Pengadaan Pusat itu BAST-nya segera ditandatangani dan diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi temuan-temuan dari BPK untuk BAST yang tidak terselesaikan. Yang ketiga, kita minta tolong karena akan cukup banyak pinjaman luar negeri, sekitar 6 triliunan yang sudah dianggarkan untuk didistribusikan ke rumah sakit di kabupaten kota maupun provinsi. Tolong dipastikan kesiapan sarana, prasarana, dan SDM-nya. Yang keempat, saya minta tolong juga agar data-data JKN, orang-orang yang mendapatkan PBI, itu disinkronisasikan antara dinas sosial, dinas kesehatan, dan juga dengan BPJS Kesehatan kami, sehingga tidak terulang lagi temuan dari BPK mengenai perbedaan data peserta JKN. Dan yang terakhir, untuk 32 kabupaten kota yang mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden membangun rumah sakit TBC, tolong dipastikan pengadaannya berjalan dengan baik, tata kelolanya baik, dan itu bisa berjalan tepat waktu. Saya tadi mendengar Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah kasih pantun. Saya juga mau kasih pantun terkait dengan beliau. Ya. Kalau saya baca di Google, ada 24 juta murid SD. Kalau saya tanya ChatGPT, ada 5 juta murid SMA. Jadi terima kasih Pak Fatan yang sudah memberikan kesempatan bicara di entry meeting pemeriksaan LKPD. Semoga hasil auditnya WTP semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Profesor Priyan Yuliarto PhD untuk menyampaikan sambutan melalui media yang telah tersedia. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memperkenalkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati, anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Fatan Subki, MAP, CIISA, CFFA, yang kami hormati para pimpinan pemeriksa keuangan negara 6 BPK, yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gunadi Sadikin, yang kami hormati Bapak Menteri Kebudayaan atau yang mewakili Bapak Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau yang mewakili Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mukti, yang kami hormati tentu para gubernur dan pejabat gubernur, serta bupati, wali kota, serta seluruh jajaran perangkat daerah, dan tentu saja para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya entry meeting ini. Tentu pertemuan ini bukan hanya menjadi bagian dari kewajiban administratif, tetapi juga momen yang penting untuk membangun tata kelola keuangan negara yang semakin baik, semakin transparan dan akuntabel. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kebijakan industri, kebijakan melakukan reindustrialisasi dengan berbasis teknologi, serta hilirisasi yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah, merupakan strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral dan optimalisasi sumber daya alam nasional. Namun, meskipun begitu, kita juga pahami bahwa hilirisasi tidak hanya berbicara soal industri ekstraktif,
pada ranah kami, pendidikan tinggi dan riset serta sains dan teknologi. Kebijakan ini kami terjemahkan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi ilmu pengetahuan, inovasi, riset, serta menghasilkan SDM-SDM unggul agar dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengimplementasikan strategi hilirisasi pada pengetahuan, pada riset, dan pada inovasi melalui 5 pendekatan utama. Yang pertama adalah pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan nasional. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi erat antara industri dan akademisi. Yang ketiga, peningkatan kapasitas riset yang adaptif dan berdampak. Yang kelima adalah penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah, ini yang relevan dengan acara hari ini, yaitu kemitraan strategis antara perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Kemitraan ini antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi maupun antara industri dan kampus itu banyak kita dorong melalui skema-skema hibah penelitian maupun bagaimana kita mengajak pemerintah daerah terlibat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya dengan menyekolahkan para pejabat maupun staf di lingkungan pemerintah daerah untuk memiliki kapasitas yang lebih baik di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia. Kita juga melakukan berbagai riset bekerja sama dengan Pemda dan industri-industri yang tersebar di seluruh Indonesia bersama kampus-kampus kami, dengan harapan hasil-hasil riset yang dikembangkan di kampus itu pada akhirnya tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan pengembangan industri serta ekonomi lokal dan sekitar di kampus tersebut. Alhamdulillah kami dapat sampaikan bahwa tren perkembangan kerjasama ini terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga kampus-kampus itu menjadi semakin kuat. Di sisi lain, kami juga terus meningkatkan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata. Sebagaimana kita ketahui, APK pendidikan tinggi baru di kisaran 32%. Ini di RPJPN juga kami diminta menaikkan angka ini, bagaimana kita terus mendorong keberlanjutan berbagai program untuk meningkatkan akses. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA. Program ini dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak bangsa yang berprestasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun berasal dari keluarga yang kurang mampu, itu tetap bisa memiliki akses peluang yang setara untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tentu kita ditentukan oleh jumlah. Dalam hal ini kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat kami, serta melakukan identifikasi awal terhadap calon penerima bantuan yang sebagian besarnya dilakukan oleh Dinas Sosial melalui basis data DTKS. Kami mengakui tentu masih perlu banyak hal-hal yang ditingkatkan, terutama terkait dengan akurasi sasaran dan distribusi. Karenanya kerjasama dengan Bapak Ibu pimpinan daerah untuk pemutakhiran data secara periodik serta pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program ini. Jika kita melihat data yang ada, ternyata juga jumlah KIP yang ada itu masih lebih rendah daripada harapan masyarakat kebanyakan. Masih lebih tinggi jumlah mahasiswa yang itu tidak pimpinan
dukungan untuk tercapai akses yang lebih baik ini. Di lain sisi, kami melihat juga mulai muncul antusiasme dari pemerintah daerah untuk turut mendukung program ini, bahkan beberapa program sejenis di Provinsi B, dan ini kami sangat berterima kasih, sangat menghargai, sehingga semakin banyak akses pendidikan ini bisa didukung baik oleh pusat, kampus, maupun dari pemerintah daerah masing-masing, yang tentunya kami yakin sekali ini akan memberikan timbal balik dukungan nantinya setelah sumber daya manusia unggul tersebut tulus, mereka akan memajukan daerah masing-masing, yang tentunya ini adalah investasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah masing-masing. Hadirin yang kami hormati, tentu sekali lagi kami menyambut baik kegiatan koordinasi pemeriksaan laporan keuangan kementerian dan lembaga, serta laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2024 yang dipimpin oleh momentum ini. Kami pandang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola keuangan kami, sekaligus bisa menjadi pijakan dalam memperbaiki hal-hal yang masih perlu kita tingkatkan di lingkungan Kemendikti-Saintek. Kami berharap melalui pendampingan, koreksi, dan masukan dari BPK, laporan keuangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi dapat semakin berkualitas, dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap laporan keuangan negara yang bebas dari salah saji serta berorientasi pada manfaat publik. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sains dan Teknologi atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan berjibaku bersama sambutan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Profesor Dr. Ali Gufronukti untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentu yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Dr. Haji Fathan Subki, MAP, CSS, CIISA, CAFA, anggota BPK 6, dan seluruh pimpinan dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, terutama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti MED, dan juga Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Prof. Brian Juliarto, serta Bapak Menteri Kebudayaan atau yang mewakili Dr. Haji Fadlizon, dan juga Bapak Menteri Kesehatan, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Dr. Ismayatun, serta Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar Biomed, dan Bapak Ibu jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Pak David Bangun, Pak Mundi Harno, dan Bapak Ibu Gubernur, serta jajarannya, Bapak Ibu Bupati, serta Wali Kota, dan seluruh Direksi Bank Pembangunan Daerah, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, baik yang datang langsung ataupun yang online. Kami bacakan pantun. Belanja ke pasar membeli satu sisir pisang berangan. Pulangnya mampir toko karpet melihat permadani. Mari kita kuatkan sinergi tata kelola keuangan melalui sinergi yang harmoni. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya dan kita semua bisa hadir pada hari ini di acara entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah serta koordinasi pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah
dan laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun 2024. Bapak anggota BPK 6 dan Bapak Menteri, para hadirin yang kami hormati, luar biasa kenapa Indonesia dengan USC-nya itu bisa dicapai dalam waktu yang sangat singkat, 10 tahun, lebih dari 98%. Bayangkan di Jerman itu harus memakan waktu 127 tahun. Jepang 36 tahun dan tercepat itu Korea Selatan 12 tahun, Indonesia 10 tahun. Dan untuk itu ya sekarang ini pesertanya sudah 279 juta lebih, Amerika saja sudah lewat ya. Sehingga kurang di Indonesia itu dari 2% yang belum. Nah, untuk itu kalau kita lihat sebanyak 25 provinsi, 306 kabupaten kota, 85 kota, atau jumlah totalnya itu 391 kabupaten kota, di akhir 2024, itu yang sudah USC. Dan dengan USC ini tentu ada yang cut off, ada yang tidak. Dan kita berharap Pemda terus untuk bisa mensupport bahwa USC yang kita miliki ini satu bentuk gotong royong yang bisa dirasakan ratusan juta penduduk. Sehingga banyak negara ya, kemarin belum 24 jam yang lalu, dari Ethiopia datang. Sebelumnya dari Inggris, dari Amerika, dari berbagai negara. Bahkan Malaysia sekarang ini sudah ngirim sekarang ini kirim surat ya. Beberapa kali sudah ngirim, tapi kirim surat 7 orang untuk tinggal sebulan. Kenapa kalau Indonesia bikin BPJS bisa, Malaysia belum bisa, begitu. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, agar 100% masyarakat Indonesia itu mendapatkan program JKN, maka kami tentu sangat tergantung kepada partisipasi dari seluruh pihak dalam mewujudkan hal tersebut untuk salah satunya melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu nantinya akan mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang belum terdaftar, untuk bisa menjadi peserta JKN. Penambahan syarat wajib melampirkan bukti terdaftar peserta JKN sebagai bagian dari dokumen yang harus dilengkapi, khususnya dalam mengurus perizinan berusaha, mengakses pelayanan publik, tentu ini sesuatu hal yang bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena sekali lagi ini satu-satunya, kalau dulu ya orang miskin itu dilarang sakit. Sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar asal menjadi peserta aktif. Sehingga ya yang dulunya mohon maaf rasa telo bikin gelo atau rasa ketela bikin kecewa, sekarang rasa duren BPJS keren gitu. Nah, untuk itu kami memohonkan kepada semuanya termasuk pemerintah daerah yang memiliki rumah sakit daerah, di mana tidak boleh sebetulnya membeda-bedakan pelayanan kepada peserta atas dasar status sosial ekonomi, agama, atau suku gitu. Nah, untuk itu transformasi mutu di BPJS Kesehatan itu mudah, cepat, dan setara. Mudah, pakai KTP saja bisa. Bahkan ya sekarang ini pakai muka saja bisa, asal mukanya tidak ditinggal di rumah gitu. Cepat ya, rata-rata Pak Presiden pernah ngecek itu ya, itu 2 jam. Setara sekali lagi, tidak membeda-bedakan. Nah, mohon dari pimpinan daerah bisa yang di rumah sakit daerah untuk kalau sampai membeda-bedakan untuk dievaluasi begitu. Sehingga sekarang ini ya meskipun setiap 2 tahun itu boleh naik, ya BPJS ini belum naik gitu. Untuk itu kita sekarang menetapkan ya, dan sinergi dengan berbagai pihak, terutama juga pemerintah daerah. Dengan kegiatan entry meeting ini kita laksanakan bersama sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan sinergi tata kelola keuangan negara dan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Untuk diketahui bahwa BPJS Kesehatan ini not for profit. Kalau ada kelebihan akan dikembalikan, dan sekarang ini Pemda kami berikan, tidak hanya Pemda, rumah sakit dan lain-lain, apa informasi yang diperlukan kami berikan dashboard. Sering Pemda itu malah belum memanfaatkan, umpamanya berapa yang menjadi peserta, berapa yang memanfaatkan, kemudian berapa 10 penyakit yang paling menonjol dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dalam mendukung hal ini dan terutama juga laporan keuangan Kementerian Lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan ya kolaborasi dan dukungan tentunya untuk bisa mencapai USC tadi. Di antaranya kami mengajak sekali lagi pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan proses verifikasi terhadap peserta BBPU, peserta bukan penerima upah Pemda yang akan didaftarkan JKN, dan juga senantiasa melakukan pemutakhiran mutase data penduduk peserta bukan penerima upah. Demikian juga kalau datanya dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Sosial, yang mohon maaf kadang-kadang sudah dianggap kaya kemudian dinonaktifkan, tapi yang bersangkutan belum tahu. Nah, sehingga BPJS bisa kolaborasi dengan Pemda untuk memberitahu, dan tentu mendaftarkan peserta yang bukan penerima upah itu basisnya adalah satu keluarga, karena saling menolong atau gotong royong itu satu keluarga dulu baru yang lain gitu. Nah, tak lupa kami juga menghimbau bagi pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan perhitungan iuran JKN. Ya, memang biasanya kalau awal-awal itu awal-awal bulan ya di tahun sesuatu tahun gitu biasanya agak terlambat gitu. Nah, khususnya tentu PNS daerah yaitu sebesar 5% ya dari DP1 atau setara dengan 5 komponen gaji sejak ini diterapkan beberapa waktu yang lalu ya, sejak tahun 2020. Dan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2025, kami juga menginformasikan agar Pemda dapat menganggarkan iuran JKN sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, meliputi iuran wajib Pemda, BPPU Pemda, kontribusi dan bantuan iuran. Nah, salah satunya dengan pembayaran iuran JKN yang tepat waktu dan tepat jumlah tentunya. Tak lupa sekali lagi kami juga mengajak Bapak Ibu pemerintah daerah agar senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan konsisten, khususnya dalam implementasi program JKN, tidak hanya di Vaskes pertama tapi juga di rumah sakitnya tadi. Dan sebetulnya kalau BPJS itu lebih ke arah UKP, upaya kesehatan perorangan. Kalau upaya kesehatan masyarakat seperti TB, di mana Indonesia nomor 2 dunia, dan yang meninggal karena TBC itu lebih banyak daripada COVID. Waktu COVID seluruh komponen bangsa ikut serta, tapi tidak dengan TBC. Nah, untuk itu sekali lagi pelayanan dan concern terhadap kesehatan ini memang harus kita tingkatkan. Kami berharap dengan adanya pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan program JKN ke depan, serta melalui kegiatan ini juga dapat menjembatani kolaborasi harmoni antara stakeholder khususnya pemerintah daerah, sehingga nantinya itu dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif dalam mendorong berbagai upaya baik seperti terwujudnya kesesuaian dan kelengkapan data peserta sesuai ketentuan, penganggaran pembiayaan iuran JKN sesuai komponen dasar perhitungan, juga termasuk tunggakan melalui pencatatan dalam LKPD yang baik. Demikian segala upaya yang baik tentu kita lakukan untuk semakin mendukung tata kelola keuangan negara dan daerah dapat semakin transparan, akuntabel demi memberi manfaat yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, untuk menutup sambutan ini kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya baik dari kita bersama-sama dalam menyukseskan program JKN yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu kami tutup dengan sebuah pantun, sungguh nikmat
segelas jus korma. Apalagi dinikmati sambil membaca buku. Melalui kolaborasi dan sinergi kita bersama, pengelolaan keuangan semakin optimal dan menyala abangku. Demikian, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki agenda berikutnya, sambutan Gubernur Bali yang dalam hal ini akan mewakili seluruh kepala daerah pada lingkup pemeriksaan DJPKN 6. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM, kami persilakan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang terhormat anggota 6 BPKRI, selaku pimpinan pemeriksa keuangan negara 6, Bapak DRS Patan Subki beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri yang hadir, kawan-kawan gubernur yang hadir langsung maupun secara daring, Bupati, Wali Kota, yang saya hormati semuanya, para hadirin. Pertama, terima kasih atas penyelenggaraan acara entry meeting ini yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Saya mengucapkan terima kasih Bali dipilih menjadi tempat acara. Tepuk tangan untuk Bapak BPKRI. Ini kita nggak terasa sudah 2 jam mengikuti acara dari 1:30 sampai 3:30. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menunggu hari yang tepat, jam yang tepat untuk mengakhiri acara ini. Tadi semua kita sudah mendapatkan pengarahan dari Bapak anggota 6 BPKRI, dan selama ini apa yang menjadi arahan kita jadikan pedoman untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan negara di wilayah kita masing-masing, sehingga akuntabilitas, transparansi semakin baik. Dan dengan pengarahan tadi, saya yakin melalui rakor ini pengelolaan keuangan negara ke depan di wilayah kita masing-masing akan semakin baik, semakin akuntabel, transparan, dan tentu saja harapannya WTP-nya makin berkualitas. Itu harapan kita semua. Izin lapor Pak anggota 6 Bali 10 kali berturut-turut WTP Pak, dan WTP-nya semakin berkualitas. Dan berharap ke depan terus dapat arahan bimbingan dari Bapak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Baik, terima kasih kami ucapkan dan kami mohon perkenan kepada Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung. Hadirin yang kami muliakan, kita akan memasuki agenda penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh Kepala BPK Perwakilan kepada para gubernur yang hadir secara fisik dengan disaksikan oleh anggota 6 BPKRI serta Dirjen PKN 6. Untuk itu dengan hormat kami mohon kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Dirjen PKN 6 dan anggota 6 BPKRI untuk menuju ke atas panggung. Penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD Provinsi Bali tahun 2024.
Baik, kami persilakan kepada Gubernur Bali dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami mohon perkenan kepada anggota 6 BPK RI serta Dirjen PKN 6 untuk tetap berada di atas panggung. Mohon izin selanjutnya dengan hormat kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan untuk menuju ke atas panggung. Penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Baik, kami persilakan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan untuk kembali ke tempat duduk. Mohon izin berikutnya dengan hormat kami mengundang Gubernur Maluku dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk menuju ke atas panggung. Penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD Provinsi Maluku tahun 2024. Baik, kami persilakan kepada Gubernur Maluku dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian, selanjutnya dengan hormat kami mengundang Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuju ke atas panggung. Penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Baik, kami persilakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan mengundang Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menuju ke atas panggung. Penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Kami mohon perkenan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk tetap berada di atas panggung dan kami persilakan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya dengan segala hormat kami kembali mengundang seluruh gubernur yang saat ini hadir secara fisik untuk berkenan maju ke atas panggung untuk melaksanakan sesi foto bersama dengan anggota 6 BPK RI dan Dirjen PKN 6. Baik, kepada petugas kami persilakan.
Baik, kami persilakan kepada anggota 6 BPKRI, Dirjen PKN 6, serta seluruh gubernur dan wakil gubernur yang hadir secara luring untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selesai sudah rangkaian acara entry meeting pemeriksaan LKPD dan koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin, baik yang hadir secara luring maupun daring. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sebagai penutup acara, kami akan menyampaikan sebuah pantun Bapak dan Ibu. Sungguh manis buah kue ini. Silakan sisa 4. Pantun dulu. Kita cukupkan acara ini. Semoga bisa memberi manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam.